perkembangan teknologi informasi di bidang politik. Teknologi informasi telah menghadirkan dampak positif yang signifikan dalam dunia politik. Salah satu dampak utama adalah peningkatan aksesibilitas informasi politik bagi masyarakat. Teknologi informasi juga telah memfasilitasi partisipasi politik yang lebih aktif melalui platform media sosial dan situs web pemerintah. Warga dapat berdiskusi, berbagi pandangan, dan bahkan mengorganisir protes atau kampanye politik secara online. Di sini saya juga akan memberikan contoh perkembangan teknologi informasi di bidang politik. Yang pertama ada buzzer. Dalam kasus ini, seorang calon presiden yang sangat ambisius disebut sebagai kandidat Zeta. Secara dengan dia membayar sejumlah besar buzzer dan akun media sosial palsu untuk mempengaruhi opini publik. Lalu yang kedua ada iptek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iptek adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi. Kasusnya adalah dukungan 1 juta Facebook user, fitnah di Twitter, hingga blog yang muncul kemudian dihapus dan seterusnya. Sepertinya para wakil rakyat, pejabat, dan politisi baru melihat bagaimana power dari perkembangan arus teknologi yang mampu memberikan informasi lebih cepat dari apa yang mereka bayangkan. Lalu yang terakhir ada perubahan putusan MK soal batas usia capres dan cawapres. Putusan MK soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta Almas dan saksi biru dalam perkara nomor 90 PUU SSI tahun 2023 terus menuai pro dan kontra. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu yang membuka peluang bagi capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah dan sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada maju dalam pemilu 2024. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfariski dari salah satu anggota kelompok 2. Pertama, saya akan menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi. Merupakan proses perubahan yang terjadi pada teknologi komunikasi dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat berupa perubahan cara kerja, fungsi, atau media yang digunakan. Perkembangan teknologi komunikasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan perubahan sosial budaya. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi di dalam bidang olahraga, yaitu VAR. VAR ialah wasit yang berada dalam ruangan untuk meninjau keputusan yang diambil atau tidak diambil wasit di dalam lapangan. Penggunaan VAR diterapkan setelah melalui beberapa tahap uji coba, mulai dari uji coba internal hingga kompetisi tingkat tinggi seperti Piala Dunia antar klub, Piala Dunia, sebelum masuk ke kompetisi domestik dan interkontinental di seluruh dunia. Secara prinsip, wasit atau VAR berada di dalam ruangan khusus yang dengan beberapa layar yang digunakan untuk memantau kondisi di dalam lapangan dengan beberapa sudut pandang yang berbeda. Walau sudah digunakan pada Piala Dunia 2018 di Rusia, VAR pertama kali masuk dalam daftar peraturan sepak bola yang dibuat oleh IFAB atau disebut juga Asosiasi Internasional Sepak Bola pada 2021. VAR digunakan dengan prinsip gangguan minimal untuk keuntungan maksimal. Di sini untuk dampak positif VAR yaitu pertama, meningkatkan akurasi keputusan wasit. VAR dapat membantu wasit untuk membuat keputusan yang lebih akurat terutama dalam situasi-situasi yang kontroversial seperti gol, pelanggaran, dan kartu merah. Yang kedua ada meningkatkan keadilan pertandingan VAR. Dengan adanya VAR, tim yang kalah karena keputusan wasit yang salah akan lebih sedikit. Hal ini dapat meningkatkan keadilan pertandingan dan kepercayaan publik terhadap sepak bola. Yang ketiga ada mencegah pengaturan skor. VAR dapat membantu untuk mencegah pengaturan skor karena wasit akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Untuk di sini ada dampak negatif VAR. Yang pertama, memperlambat tempo pertandingan. Penggunaan VAR dapat memperlambat tempo pertandingan terutama jika situasi yang diperiksa sangat kontroversial. Yang kedua ada mengurangi sisi manusiawi sepak bola. VAR dapat mengurangi sisi manusiawi sepak bola karena keputusan-keputusan wasit tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh manusia. Yang terakhir, yang ketiga, meningkatkan biaya penyelenggaraan pertandingan. Penggunaan VAR membutuhkan biaya yang tidak sedikit
terutama untuk pengadaan peralatan dan pelatihan wasit. Di menit ke-35, Argentina mampu mencetak gol melalui Lionel Messi, tapi gol tersebut dianulir ketika wasit tersebut melihat tayangan ulang atau VAR karena Messi berada dalam posisi offside saat menerima bola. Dan juga tidak hanya itu, kartu merah juga diberikan kepada pemain Peru yaitu Carlos Zambrano pada menit ke-49. Zambrano melakukan pelanggaran terhadap keras pemain Argentina yaitu Leandro Paredes. Awalnya wasit hanya memberikan kartu kuning kepada Zambrano, tapi setelah melihat tayangan ulang atau VAR, wasit tersebut akhirnya mengubah keputusannya menjadi memberi kartu merah. Halo, saya Fikri Akmal akan menjelaskan tentang teknologi informasi. Salah satu contohnya dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi atau AI adalah rangkaian tahapan penanganan informasi mengikuti penciptaan sumber-sumber informasi dan penyimpanan informasi secara selektif. Lalu di bidang pendidikan yaitu merupakan satu di antara beberapa aspek penting dalam kehidupan manusia. Sistem pendidikan yang baik dan diterapkan dengan baik adalah fungsi mencetak generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, serta berkualitas. Lalu di sini akan membahas tentang 3 contoh dari studi kasus tersebut. Yang pertama itu ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat siswa dan pengajar kini lebih mudah dengan melakukan pembelajaran secara online. Dengan adanya teknologi, pembelajaran jadi lebih mudah dan cepat, informasi lebih luas dan dalam. Salah satunya yaitu ada media melalui Google Meet atau Zoom. Dan yang kedua ada studi kasus peserta didik yang tidak naik kelas di kelas 10B SMA Pancabakti Pontianak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik kelas 10B SMA Pancabakti Pontianak yang tidak naik kelas. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan beberapa penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini adalah 2 orang. Teknik yang dilakukan yaitu ada pengumpulan yang digunakan adalah pengumpul data yang digunakan untuk observasi, wawancara, dokumenter, dan kunjungan rumah. Lalu yang terakhir ada masalah pendidikan umum yang terjadi di Indonesia. Beberapa masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia adalah aksesnya keterbatasan pendidikan, yaitu ketimpangan pendidikan antara daerah, perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial dan ekonomi. Kualitas guru dan tenaga pendidik yang masih kurang, kurikulum yang masih tidak relevan, dan fasilitas dan juga kualitas pendidikan yang masih belum merata di berbagai daerah.